Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bu Iva akan membahas materi tentang Cnidaria yang masuk dalam kelompok Coelenterata. Nah, sebelum Bu Iva jelaskan materi ini, mohon dukungannya untuk kalian subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Terima kasih. Filum Cnidaria termasuk dalam kelompok hewan Coelenterata. Coelenterata sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu koelenteron, yang artinya rongga, di mana invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan, yang nanti disebut sebagai rongga gastrovaskuler. Kemudian, Cnidaria ini berasal dari bahasa Yunani snid, yang artinya sengat. Jadi, Cnidaria memiliki alat sengat untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Jadi, mengapa disebut Cnidaria? Karena mempunyai alat sengat. Dan kenapa disebut sebagai Coelenterata? Karena mempunyai rongga tubuh, rongga yang berfungsi untuk alat pencernaan. Nah, bagaimana cara hidup dan habitat dari Cnidaria? Cnidaria hidup bebas di air laut dan hanya sedikit sekali beberapa spesies yang hidupnya di air tawar. Kemudian hidup di perairan dangkal, berkoloni atau soliter. Oleh karena itu, jika kadang kalian ke pantai, kalian sering menemui ubur-ubur atau bahkan beberapa jenis ubur-ubur ada yang terdampar di pantai. Kemudian Cnidaria ini mempunyai dua bentuk tubuh, yaitu yang pertama berbentuk polip, di mana polip ini berbentuk silindris yang memiliki dua ujung. Kemudian hidupnya sesil atau melekat pada substrat. Kemudian bentuk tubuh Cnidaria yang berikutnya itu adalah medusa, yaitu bentuknya seperti lonceng atau payung. Maaf, ini payung ya, mohon maaf, ini payung. Jadi ini payung atau mangkuk terbalik. Jadi sekali lagi saya ulangi, Cnidaria mempunyai dua bentuk tubuh. Yang pertama berbentuk polip, yang kedua berbentuk medusa. Polip berbentuk silindris yang memiliki dua ujung. Hidupnya menempel pada substrat. Ujung yang bawah melekat pada substrat, ujung yang atas digunakan sebagai mulut. Kemudian medusa itu bentuknya seperti lonceng atau payung atau mangkuk yang terbalik, di mana medusa ini hidupnya bergerak atau berenang di perairan secara bebas. Jadi perbedaan polip dan medusa kurang lebih seperti ini. Nanti gambarnya akan saya jelaskan saat pada siklus hidup contoh dari Cnidaria. Bagaimana Cnidaria? Struktur tubuh Cnidaria itu terdiri atas yang lapisan paling luar itu adalah epidermis. Epidermis ini tersusun atas 5 macam sel, diantaranya ada sel epitet otol, sel epitel otot, kemudian ada knidosit atau nama lainnya adalah knidoblas, lalu sel sensori atau sel saraf indera, kemudian ada sel interstitial, dan satu lagi adalah sel kelenjar lendir, itu di dalam epidermis. Kemudian pada epidermis ini terdapat sel yang namanya knidosit atau nama lainnya itu adalah knidoblas, di mana pada knidosit atau knidoblas ini terdapat yang namanya nematosista atau kapsul penyengat. Jadi alat penyengat yang ada pada tubuh Cnidaria itu ada pada sel knidosit atau knidoblas. Namanya adalah nematosista atau kapsul penyengat. Berikutnya itu adalah lapisan mesoglea. Nah, lapisan berikutnya adalah mesoglea. Pada mesoglea ini adalah lapisan tengahnya ya. Ini yang paling luar epidermis, kemudian lapisan epidermis paling luar, kemudian ini adalah mesoglea bagian tengahnya.
pada mesoglia ini merupakan rongga yang berisi bahan seperti gelatin dan tidak mengandung sel. Di sini dia tidak mengandung sel-sel. Kemudian lapisan ketiga atau lapisan terakhir paling dalam itu adalah gastrodermis. Ini di dalam ya, lapisan gastrodermis. Ini saya lingkari warnanya kuning. Jadi lapisan gastrodermis ini terdiri atas beberapa sel otot pencerna berflagel, kemudian ada sel kelenjar enzim dan sel kelenjar lendir. Nah, sel-sel ini nanti akan berfungsi pada pencernaan dari cnidaria. Jadi nanti menggunakan di dalam rongga gastrovaskuler inilah nanti yang berfungsi untuk sistem pencernaannya. Bagaimanakah fisiologi dari cnidaria? Jadi pergerakan dari cnidaria ini, pergerakannya itu terjadi karena adanya kontraksi otot. Jadi hal ini berpengaruh pada cairan di dalam rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Kemudian bagaimana pergerakannya? Itu polip itu bergerak, polip yang tadi hidup menempel pada substrat bergerak meliuk, sedangkan medusa ini berenang bebas dengan cara berdenyut akibat adanya kontraksi otot melingkar. Nah, gerakan yang dihasilkan itu adalah gerakan vertikal, sedangkan gerakan horizontal itu bergantung pada arus laut. Jadi kebanyakan gerakan dari cnidaria seperti ubur-ubur itu gerakan secara horizontalnya itu karena dipengaruhi oleh arus laut. Nah, bagaimana cnidaria itu mencerna makanan? Nah, di sini cnidaria merupakan salah satu jenis kelompok hewan yang mempunyai cara pencernaan yang sangat unik, di mana dia menggunakan rongga yang bernama rongga gastrovaskuler. Jadi makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel, lalu masuk ke rongga gastrovaskuler. Makanan akan hancur oleh adanya gerakan flagel. Kemudian sel otot pencerna memiliki pseudopodia untuk menangkap dan menelan partikel makanan. Kalian ingat seperti apa struktur pseudopodia? Nah, dari sel otot pencerna memiliki pseudopodia, jadi ditangkapnya oleh pseudopodia tersebut. Kemudian pencernaan, kemudian dilanjutkan secara intraseluler. Lalu sari makanan hasil pencernaan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh secara difusi. Jadi pencernaannya sangat sederhana, peredarannya pun masih secara difusi. Dan sisa pencernaan itu dibuang melalui mulut karena cnidaria ini adalah hewan yang tidak memiliki anus. Nah, bagaimana menurut kalian? Sangat unik sekali bukan struktur tubuh dari cnidaria ini? Sistem pernapasan dan ekskresi pada cnidaria sangat sederhana, yaitu cnidaria tidak memiliki alat pernapasan maupun alat ekskresi. Nah, jika cnidaria tidak memiliki alat pernapasan dan alat ekskresi, lalu bagaimanakah pernapasan dan ekskresinya? Pertukaran gas atau pernapasannya itu dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh secara difusi. Kemudian sama sisa metabolismenya yang berupa amonia itu juga dibuang secara difusi. Bagaimana sistem reproduksi pada cnidaria? Ini adalah contoh reproduksi yang terjadi pada hidra, salah satu spesies dari cnidaria, di mana polip berkromosom diploid ini bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas-tunas. Nah, tunas ini terbentuk hingga akhirnya membentuk koloni polip. Nah, terdapat polip yang bertentakel. Ini fungsinya untuk mencari makanan. Ini adalah polip untuk makanan. Kemudian ada juga polip yang tidak mempunyai tentakel. Ini adalah polip reproduktif atau fungsinya untuk
bereproduksi. Nah, polip yang tidak memiliki tentakel ini kemudian membentuk tunas medusa secara aseksual. Dia membentuk tunas medusa secara aseksual. Kemudian nanti medusa ini jika sudah dewasa dilepaskan. Ini medusa dewasa dilepaskan dan berenang bebas di perairan, di mana medusa dewasa ini ada yang jantan dan betina. Medusa dewasa melepaskan sel telur dan jantan melepaskan sperma. Jika sel telur atau ovum dan sperma ini bertemu, akan terjadi fertilisasi sehingga terbentuklah zigot. Kemudian zigot yang terbentuk ini akan berkembang menjadi larva padat bersilia yang disebut dengan larva planula. Kemudian larva planula ini nantinya akan menetap pada suatu substrat, tumbuh lama-lama akan menjadi polip muda, akan menjadi koloni muda atau polip muda. Nah, inilah sistem reproduksi pada hidra yang terjadi secara metagenesis, yaitu terjadi pergiliran keturunan antara fase aseksual atau fase vegetatif dan fase seksual atau fase generatif. Nah, tadi saya jelaskan bentuk tubuh dari Cnidaria itu ada yang berbentuk polip, yaitu polip itu seperti ini, menempel pada substrat. Nah, kalau medusa ini adalah yang melayang-layang di perairan seperti ini. Nah, contoh dari cara reproduksi yang lain dari Cnidaria yaitu adalah pada Aurelia aurita atau ubur-ubur. Nah, di sini sama seperti yang terjadi pada hidra, pada Aurelia aurita terjadi metagenesis, pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif secara bergiliran. Pertama-tama, medusa dewasa, jantan dan betina menghasilkan sel gamit, masing-masing menghasilkan sperma dan ovum. Ini medusa dewasanya. Kemudian sel telur dibuahi oleh sperma dan akan menghasilkan zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam air ya. Jadi sel telur dibuahi oleh sperma ini terjadi pembuahan membentuk zigot terjadinya di air. Kemudian zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, gastrula, lalu akhirnya menjadi larva bersilia yang disebut sebagai planula. Planula berenang bebas untuk beberapa waktu, kemudian planula akan menempel pada suatu substrat dan akan tumbuh menjadi skifistoma. Namanya skifistoma. Nah, polip skifistoma ini dapat membentuk tunas-tunas. Pada bulan tertentu, skifistoma ini mengalami strobilasi, membentuk yang namanya strobila. Strobilasi adalah pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau setumpuk calon medusa yang bernama Evira. Nanti Evira ini satu persatu ini akan dilepaskan. Jadi ini adalah Evira muda. Kemudian Evira akan terlepas satu persatu. Setelah Evira terlepas satu persatu hingga semuanya terlepas, skifistoma akan hidup sebagai polip kembali. Ini skifistoma ini akan hidup sebagai polip kembali. Skifistoma dapat hidup 1 hingga beberapa tahun. Kemudian Evira ini nantinya akan tumbuh menjadi medusa atau ubur-ubur dewasa. Begitu seterusnya siklus berjalan. Nah, inilah yang dinamakan dengan metagenesis. Klasifikasi dari Cnidaria ini dibagi menjadi 4 kelas. Akan tetapi dahulunya Cnidaria ini hanya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu hydrozoa, kemudian scyphozoa, dan yang ketiga itu adalah anthozoa. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Cnidaria ini
dibagi menjadi 4 kelas, yaitu ditambah satu lagi Cupozoa. Nah, dahulunya Cupozoa ini adalah bagian dari Scyphozoa, termasuk dalam golongan Scyphozoa. Akan tetapi setelah dilakukan berbagai penelitian, ternyata Cupozoa berbeda dari Scyphozoa. Perbedaan tersebut adalah Cupozoa mengalami metamorfosis lengkap dari polip hingga medusa payung berbentuk kotak dan memiliki lensa mata yang kompleks. Karena bentuk payungnya seperti kotak, maka disebut sebagai Cubozoa. Nah, contoh dari Cubozoa ini adalah Chironex fleckeri, di mana Chironex fleckeri ini adalah hidup di perairan Indo-Pasifik. Baik, sekarang saya jelaskan satu persatu mulai dari Hydrozoa. Nah, Hydrozoa sendiri ini sebagian besar hidup di laut, hanya sebagian kecil yang hidup di air tawar. Nah, Hydrozoa ini hidup sebagai polip, medusa, ataupun keduanya. Nah, polip hidup secara soliter atau berkoloni. Pada saat polip soliter, Hydra membentuk tunas. Tunas yang telah memiliki mulut dan tentakel akan lepas dari induknya. Namun pada polip koloni seperti Obelia, tunas-tunas tetap menempel pada induk dan saling berhubungan yang disebut sebagai koloni hidroid. Kemudian Scyphozoa, ini contohnya adalah Aurelia, Cyanea, dan Chrysaora. Kemudian Scyphozoa ini dari bahasa Yunani Skyphos yang artinya mangkuk dan zoon itu hewan atau hewan yang berbentuk seperti mangkuk. Kemudian saya lanjutkan, yang terakhir adalah Anthozoa. Anthozoa ini adalah hewan laut yang memiliki bentuk mirip bunga. Contohnya adalah Metridium, Acropora, dan Antipathes, serta beberapa spesies lainnya. Nah, keunikan dari Anthozoa dibandingkan dari kelas Cnidaria yang lain, Anthozoa ini hidup polip soliter atau berkoloni dan tidak ada yang berbentuk medusa. Nah, ada Anthozoa yang bentuk rangka dalam atau rangka luar dari zat kapur, namun ada pula yang tidak membentuk rangka. Nah, ini adalah 4 kelas dari Cnidaria. Nah, setelah mengetahui berbagai keunikan karakteristik dari Cnidaria, nah, apakah peran Cnidaria dalam kehidupan manusia? Di antaranya, yang pertama adalah kelas Anthozoa merupakan pembentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat hewan lain maupun habitat ikan. Jadi Anthozoa ini adalah pembentuk utama terumbu karang. Kemudian dari terumbu karang yang terbentuk dari kelas Anthozoa ini dapat menjadi objek wisata maritim dan mencegah terjadinya erosi pantai. Jadi terumbu karang itu sangat penting peranannya untuk mencegah erosi pantai. Namun saat ini banyak sekali terumbu karang yang telah tercemar oleh banyaknya sampah atau sampah plastik terutama dari yang digunakan oleh manusia di bumi. Nah, bayangkan saja dalam 1 tahun itu akumulasi endapan Cnidaria itu kurang lebih hanya sekitar 2 cm. Kemudian kira-kira menurut kalian berapa waktu yang diperlukan untuk membentuk terumbu karang yang besar yang sudah cantik yang ada? Namun demikian banyak sekali terumbu karang yang telah rusak. Nah, tugas kalian adalah bagaimana kalian bisa merawat lingkungan, mencintai lingkungan, dan bagaimana menjaga agar ekosistem tetap terjaga keasliannya. Nah, peranan dari Cnidaria yang lain adalah beberapa jenis ubur-ubur itu tidak beracun dan dapat dikonsumsi. Contohnya adalah di Jepang, ini ubur-ubur asin disebut sebagai kurage yang dimakan sebagai teman minum teh. Kemudian peranan yang lain adalah kerangka luar dari beberapa jenis Cnidaria itu dapat digunakan untuk hiasan akuarium. Contohnya adalah koral merah dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat materi terkait Cnidaria.
Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua, dan satu hal yang perlu kita ingat, betapa Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan sangat spesifik, sangat unik, dan semua makhluk hidup yang diciptakan dapat bereproduksi dengan baik, walaupun hanya dengan struktur tubuh yang sangat sederhana. Nah, demikian yang dapat Bu Iva sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.